Naturalisasi tiga pemain ini, saudara-saudara, Dan James, kemudian Emil Audero Mulyadi, dan Joy Pelupesi ini benar-benar kilat, saudara-saudara. Kilat, super cepat. Ya semoga saja motivasinya adalah murni untuk urusan olahraga. Karena yang kita butuhkan adalah tiga pemain ini semoga saja bisa segera bergabung untuk memperkuat tim nasional Indonesia nanti ketika melawan Australia dan Bahrain, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Nah, jadi begini saudara-saudara, jadi begini ya, saya kasih tahu ya. PSSI, Tim Nasional Indonesia, DPR RI, pemerintah baru saja menyelesaikan naturalisasi tiga pemain keturunan baru, tiga pemain yang berbasis di Eropa baru dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dalam waktu yang super cepat, super kilat. Bukan kilat lagi, super super kilat, saudara-saudara. Tiga pemain diselesaikan dalam waktu yang cepat, saudara-saudara. Mungkin ya sebulan gak nyampe kayaknya, saudara-saudara. Kan waktu itu kalau gak salah sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu ya, itu kan baru diumumkan, baru deal Joy Pelupesi, kemudian Dan James sama Emil Audero itu baru deal kurang lebih 3 minggu yang lalu. 3 minggu ya, 2-3 minggu yang lalu. Kemudian sekarang ini hari Kamis atau hari Rabu lah itu, atau hari Selasa ya, itu sudah diputuskan, disetujui oleh DPR RI, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, oleh Parlemen. Jadi ini waktunya cepat sekali, dan selanjutnya ini pemerintah menargetkan nanti tanggal hari Senin. Hari Senin itu ketiganya akan tanggal 10 ya, 10 Maret 2024 itu ketiganya akan menjalani sumpah warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia. Nah, setelah itu saudara-saudara, proses selanjutnya adalah di surat perpindahan asosiasi. Jadi nanti mereka akan mengajukan surat pindah ke FIFA. Kalau untuk dua pemain ini, Dan James dan Joy Pelupesi itu otomatis pindah dari KNVB, Asosiasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI. Sementara Emil Audero Mulyadi itu akan pindah dari Asosiasi Sepak Bola Italia, FIGC, ke PSSI. Dan kalau nanti tanggal 10 ini saya nggak tahu ya, ini soalnya waktunya mepet, saudara-saudara. Waktunya mepet, apakah proses perpindahannya itu bisa cepat atau tidak, kita nggak tahu, karena ini waktunya mepet. Pendaftaran untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain itu kalau nggak salah sekitar 10 hari, 7 sampai 10 hari, sekitar seminggu kurang lebihnya ya. Mungkin saja sekitar tanggal 10, 11, 12, 13. Itu pendaftaran terakhirnya. Semoga saja bisa tercapai, sudah. Lepas ada udang di balik bakwan atau apapun lah itu.
mempercepat proses yang sangat cepat ini. Kita nggak usah bicara hal-hal di luar sepak bola ya saudara-saudara ya. Proses cepat ini kita anggap saja sebagai bahwa memang pemerintah, PSSI semuanya bekerja keras untuk mengejar deadline, dan ini menurut saya bagus sekali, harus kita apresiasi, harus kita beri pujian. Nggak usah kita berpikiran yang aneh-aneh terkait sejumlah rumor rumor politik yang sedang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, khususnya tentang itu. Nah, itu nggak usah bicara tentang itu, kita fokus aja ke sepak bola. Dan saya rasa ini bagus lah, cepat sekali prosesnya dalam waktu sebulan. Kenapa? Karena ini tenaga pemain ini, 3 pemain ini dibutuhkan saudara-saudara. 3 pemain ini dibutuhkan. Joy Pelupessy itu akan bisa menjadi pemain yang menggantikan yang Jairo Redwald. Nah, Jairo Redwald itu kan susah sekali saudara-saudara, karena dia pernah bermain di tim nasional Belanda senior. Nah, walaupun sebenarnya bisa pindah asosiasi kayak dulu pemain Brasil Diego Costa atau siapa ya, yang pindah ke Spanyol jadi penyerangnya Spanyol. Nah, itu bisa, tapi itu butuh proses dan butuh menggugat ke pengadilan arbitrase olahraga, itu bisa. Tetapi karena waktunya terlalu lama, maka dari itu kehadiran Joe Pelupessy ini bisa menjadi solusi, bisa menjadi alternatif, dan menurut saya ini bagus karena nanti dia bisa menjadi defensive midfield di situ. Defensive midfield ya, karena kita kan ada, kalau kayak siapa namanya itu, Ivar Jenner, mungkin ya levelnya masih belum terlalu bagus lah saudara-saudara untuk posisi kayak gini. Karena Joe Pelupessy jauh lebih berpengalaman kan. Dia pernah, musim lalu dia adalah kapten Groningen FC ketika menjuarai ST Divisi, ketika promosi dari ST Divisi ke Eredivisie. Joy Pelupessy, keberadaan Dan James itu juga bagus saudara-saudara. Fullback kiri, wingback kiri atau kanan ya, pokoknya dia bisa main di fullback, dia bisa main di wingback, dia bisa main sebagai sayap murni, dan dia sudah menunjukkan performa yang bagus bersama Go Ahead Eagles, klub di Eredivisie musim ini. Nah, dia menjadi pemain pilihan utama dan tampilnya cukup bagus, dan ini akan memperbanyak stok pemain di sektor kiri. Saya nggak tahu nanti nasib pemain seperti Sen Patinama, kemudian Nathan Chuaon itu akan seperti apa, saya kurang paham ya, itu terserah Patrick Kluivert. Kemudian ya kalau Pratama ya saya rasa sudahlah hilang itu dia dengan keberadaan Dan James seperti ini. Tetapi ya ini pemain penting, pemain kunci yang ya keberadaannya sangat dibutuhkan untuk mengisi sektor sayap di belakang Indonesia. Ya, semoga dia bisa menjawab menjawab tantangan lah, menjawab keraguan bahwa ini posisi di sini adalah posisi yang banyak sekali pemain bertahannya. Dia bisa langsung tune in, dan saya rasa gampang lah, dia akan bisa langsung bisa menyatu. Adaptasinya nggak akan susah karena pelatihnya jelas dari Belanda, asistennya jelas dari Belanda, kemudian kulturnya dari Belanda. Ya sekarang tinggal persaingan aja di situ nanti, karena Eliano Reinders juga bisa main di sayap kan, sayap kiri bisa, sayap kanan bisa, fullback kanan, fullback kiri. Masih ada Sandy Walsh, masih ada macam-macam lah. Jadi ini akan di satu sisi ini akan memperkaya skuad, tentu saja akan memperkaya skuad saudara-saudara, tetapi di sisi lain juga akan membuat ya persaingan itu stok menumpuk lah, kira-kira seperti itulah. Ya kalau stok terlalu banyak juga nggak bagus juga saudara-saudara. Ya idealnya itu ya stok itu ya 2-3 itu sudah cukup. Tetapi ya kita lihat saja nanti Patrick Kluivert akan memperlakukan Dan James ini di posisi kiri ini seperti apa. Sementara untuk Emil Audero saudara-saudara, Emil Audero Mulyadi, nggak usah lagi kita permasalahkan. Dulu bapaknya pernah ngomong apa, nggak usah dipermasalahkan, nggak usah, karena ya logis saja lah, secara kualitas dia di Italia dia nggak akan mungkin bermain untuk tim nasional Italia kan, apalagi sekarang dia main di Serie B. Main di Serie B sudah jelas itu nggak mungkin. Jadi dia mencari yang paling masuk akal, ya tentu saja bermain untuk tim nasional. Nggak usah dipermasalahkan. Yang perlu kita bahas sekarang adalah Emil Audero ini akan bermainkah menjadi kiper utama,
akan menjadi cadangannya Martin Paes atau apa, saya nggak tahu. Atau menjadi pelapisnya. Ya kan kemungkinan besar begini, kalau ada Emil Audero kan kemungkinan Emil Audero bisa bergantian dengan Martin Paes. Bisa bergantian, saudara. Misalnya pertandingan melawan Australia, Martin Paes yang main. Kemudian nanti pertandingan melawan Bahrain, giliran Emil Audero Mulyadi yang main. Nanti kalau pertandingan level Piala AFF, biarkan Hernando atau Nadeo atau Riyandi atau siapa ya, itu mereka yang bermain, kasih kesempatan seperti itu. Tetapi ya ini baguslah saudara-saudara kalau kiper, kedalaman skuadnya ada 2 kiper yang punya kualitas bagus kan, menurut saya baguslah saudara-saudara. 2 kiper dengan kualitas yang level internasional seperti ini. Apalagi kita tahu Emil kan riwayat dia di Juventus, ya kan, Juventus U23, dia memulai karirnya di situ, kemudian jadi kiper kedua atau ketiganya Juventus, kemudian pernah main di Inter Milan, kiper cadangannya Inter Milan, walaupun cadangan tapi di Inter Milan, saudara. Cadangan kalau klub di Liga Indonesia ya cadangan mati, tapi kalau cadangan di Inter Milan tetap bagus. Kemudian dia pernah main di Sampdoria jadi kiper utama di situ. Kemudian Como dia sayangnya di Como dia tidak terlalu sukses, walaupun Como klubnya orang Indonesia. Kemudian sekarang dia main di Palermo, saudara-saudara. Saja saudara-saudara, harapan kita semua dengan keberadaan 3 pemain baru ini justru akan berguna bagi tim nasional Indonesia dan tidak menimbulkan masalah. Kenapa ini kita perlu mencemaskan ini akan menjadi masalah? Karena begini saudara-saudara, dengan stok pemain yang cukup banyak, itu kan pelatih juga pasti pusing. Jujur ini pelatih pasti pusing. Sekelas Jose Mourinho, sekelas Pep Guardiola itu kalau punya stok pemain di satu posisi yang banyak, itu juga mereka pasti bingung. Apalagi ini Patrick Kluivert, Alex Pastoor juga pasti bingung. Nah itu bisa menjadi masalah sebenarnya. Tetapi sisi positifnya adalah kita akan punya kedalaman skuad yang cukup banyak. Kita nggak usah lagi kesulitan bingung memikirkan siapa yang akan bermain di sini, siapa yang akan bermain di situ ketika ada pemain cedera. Sistem rotasi juga akan bisa diterapkan dengan mudah dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Misalnya ketika pertandingan pertama yang main si A, nanti pertandingan kedua yang main si B, pertandingan ketiga yang main si C. Kayak begitu saudara-saudara. Itu keuntungannya ketika sebuah tim, sebuah klub atau sebuah tim nasional apapun itu memiliki kedalaman skuad pemain yang cukup besar, saudara. Cukup banyak, itu keuntungannya di situ. Jadi itu kelebihannya, tetapi ya kekurangannya seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai stok yang melimpah itu membingungkan, membuat bingung pelatih. Jangan pula stok yang melimpah ini membuat para pemain itu persaingannya itu menjadi tidak sehat. Mereka akan saling menjelek-jelekan, akan saling sikut. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu dengan stok pemain yang melimpah, karena sudah pasti pemain-pemain keturunan itu semuanya pasti ingin bermain. Semua, nggak ada yang dia datang ke Indonesia hanya mau duduk di tribun atau duduk di bangku cadangan. Jadi itu harus diwaspadai, harus hati-hati mengelola pemain-pemain ini. Saudara-saudara, keberadaan 3 pemain baru ini memang harus kita tunggu apakah mereka bisa bermain nanti melawan Australia, apakah mereka bisa bermain nanti melawan Bahrain. Kita tunggu saja, karena bagaimanapun juga ini mereka tetap masih membutuhkan adaptasi, saudara-saudara. Kalaupun mereka bisa main melawan Australia ya, itu juga kita nggak bisa langsung berharap mereka memberi hasil positif, memberi penampilan terbaik. Jangan seperti itu, karena tetap saja mereka masih butuh adaptasi. Kemudian kita lihat saja nanti adaptasinya akan seperti apa. Kalau pemain-pemain
mereka pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini sih saya rasa adaptasinya nggak akan terlalu susah ya. Apalagi ya kita tahu kan, oh teman-temannya dari Belanda semua. Kemudian teman-temannya dari Belanda, kemudian pelatihnya dari Belanda, asisten pelatihnya dari Belanda. Itu saya rasa tidak akan banyak waktu untuk adaptasi. Yang pasti ya kita harus menunggu saja mereka. Jangan sampai kehadiran mereka itu begitu datang langsung ekspektasi orang itu berlebihan, ekspektasi supporter berlebihan. Pemain ini bisa langsung main seperti Cristiano Ronaldo, seperti Lionel Messi. Enggak, jangan seperti itu. Pokoknya biarkan mereka alamiah saja. Mereka bermain seperti apa, terserah taktik dan strateginya pelatih akan seperti apa. Karena bagaimanapun mereka baru, mereka akan menjalani debut lawan Australia atau lawan Bahrain kalau administrasinya jadi. Tapi kalau administrasinya belum beres ya kita tunggu nanti sampai bulan Juni di pertandingan berikutnya melawan Cina, melawan Jepang. Nah, kalau itu masih ada peluang. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, saudara-saudara. Hari ini saudara-saudara, tadi kita bicara tentang 3 pemain keturunan Indonesia, 3 pemain keturunan yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dengan amat sangat cepat, dengan kilat, saudara-saudara, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bulan lalu kalau nggak salah itu baru diumumkan bahwa ini ya, bulan lalu pun paling 2 minggu yang lalu lah, 2 minggu 3 minggu yang lalu kurang lebihnya lah, saya lupa saudara. Itu mereka baru diumumkan sepakat untuk melakukan naturalisasi, membela tim nasional Indonesia. Berkas-berkasnya, dokumennya sudah diserahkan. Tetapi sekarang ini saudara-saudara, hari Selasa atau hari atau hari Rabu ya, itu atau hari Kamis ya, itu proses naturalisasinya itu sudah selesai. Dan James, pemain dari Go Ahead Eagle, Emil Audero Mulyadi, mantan Juventus U23, mantan Juventus, mantan Inter Milan, mantan Sampdoria, mantan Como, sekarang bermain di Palermo. Emil Audero Mulyadi. Kemudian satu lagi Joy Pelipesi, kaptennya Groningen, FC Groningen ketika musim lalu promosi, kawannya Ragnar Uratmangun. Dan sekarang dia main di Lommel di Belgia, saudara-saudara. 3 pemain ini sudah resmi mendapatkan persetujuan dan nanti akan menjalani sumpah WNI di KBRI, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia. Nanti 3-3-nya akan di sana, kemungkinan besar hari Senin, saudara-saudara. Hari Senin, kalau hari Senin sudah sumpah, dia sudah dapat paspor Indonesia, kemudian nanti segera diurus surat perpindahan asosiasi dari KNVB, dari FIGC ke PSSI ke FIFA, maka tanggal 13 itu adalah deadline pendaftaran pemain. Nah, deadline pendaftaran pemain ke kualifikasi Piala Dunia tanggal 13 atau tanggal 10 ya, pokoknya itulah deadline-nya di situ, saudara-saudara. Sehingga harapannya pemain ini bisa digunakan untuk pertandingan melawan Australia dan melawan Bahrain. Ya kalau ada tambahan 3 pemain ini ya lumayan lah, saudara-saudara. Joe Pelupesi itu kan defensive midfield, dia bisa menggantikan siapa itu pemain yang gagal itu, pemantan pemainnya Crystal Palace itu Jairo Redwall itu dia bisa menggantikan posisi itu. Kemudian si Dan James itu juga fullback yang cukup bagus. Sementara Emil tentu saja bisa menjadi pelapis atau bahkan menjadi kiper utama Martin Paes. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini.
Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah. Maksudnya jangan membuat komentar yang menghujat, menghina, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.